Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Galih Pratama, NIM 102. Saya Fatah Nurindo, NIM 081. Saya Khalid Ahmad Hamid dengan NIM 088. Dan saya sebagai narasumber bernama Iqbal Dimolana. Jadi pada video podcast ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Biopsikologi. Dan kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber kami, yaitu Mas Iqbal. Jadi kan Mas, sahabatnya sebagai perokok, dan ini objeknya itu meneliti Mas. Jadi kayak ya beberapa pertanyaan tentang keseharian Anda atau apa yang bersangkutan dengan rokok. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang nomor satu adalah, sejak kapan Mas Iqbal itu memulai merokok? Waktu pertama mulai merokok itu sejak kelas 7 SMP Mas. Jadi Kelas itu? kelas 7 SMP mau naik ke kelas 8. Itu awal saya mulai merokok. Itu karena pertemanan mesti Mas? Iya, karena pergaulan. Pergaulan. Ngepang. Ya betul, depan Berarti bukan- kantor gitu. Dari diri sendiri. Bukan karena pergaulan, karena temannya samping merokok kan. Jadi Ikut-ikutan lah. saya delik-delik Mas, jadi kan Kayak gini Mas. oh tidak selain Pak Neng gitu. Iya itu pasti. Tapi sekarang buktinya saya merokok di depan rumah Oh, saya sendiri. tidak boleh. Jadi nganu Mas ya, dulu itu jadi karena pergaulan itu tadi. Iya betul Mas, karena pergaulan. Nganu Mas, nek udah ngerokok itu ngerasa keren gitu ya dulu ya. Ya, kalau Zaman roman gitu. zaman dulu, ya sekarang masih muda, Oh, Mas. iya. Tapi zaman waktu kecil lah, dulu Iya, SMP. iya. Dulu SMP waktu kecil itu merasa keren banget. Mas. Mereka keren. Jadi sejak SMP kelas 7 udah mulai merokok karena faktor lingkungan Iya. dan teman-teman tadi. Ya kita lanjut nomor 2 Mas. Alasan Anda mulai merokok pada saat itu apa ya? Yang pertama kan tadi Mas, Mm-mm. pergaulan. Iya, Yang iya. pertama pergaulan, dan yang kedua itu kan alasan saya mulai merokok karena kecanduan Mas. Jadi Candu. iya Mas, kecanduan karena kalau menurut saya Mas ya, sekali merokok itu langsung bikin candu gitu. Kalau udah habis makan, habis apa gitu nggak merokok, Oh. jadinya bingung gitu. Jadi nganu Mas, kalau sudah merasakan rokok ini nek umpama gini, habis makan tidak ngerokok itu pahit gitu ya. Benar, benar. Maksud ya. Dan ketika kita melakukan aktivitas tanpa diimbangi dengan rokok itu sepertinya ada yang aneh gitu. Ada yang kurang gitu Mas. Iya. Kurang. Itu mungkin dari segi efek nikotinnya itu tadi ya Mas ya. Iya. Dari segi efek nikotin kan banyak merangsang saraf-saraf atau apa itu yang bersangkutan dengan pemikiran. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu keluh kesah menjadi perokok. Kan kita sebagai orang-orang yang tidak perokok itu terkadang banyak pertanyaan ketika kita merokok itu apa aja yang menjadi masalah di situ gitu Mas. Kalau kesah saat merokok ya Mas. Ah. Ya. Itu pertama kalau gerak lari-lari dada sesek. Besar juga. Dan gampang sekali apa Lelah gitu. lelah ya, gampang sekali lelah. Dan Mudah lemas. ya kalau tidak ada rokok, kita sebagai orang perokok pasti rasa pusing apa bingung Stres gitu ya? stres ya. Berarti Karena hidup itu terasa hambar. oh nganu apa karena efek nikotin tadi Iya, lagi ya. iya. Kembali lagi kan efek nikotin itu Bener. katanya bisa untuk meredakan pikiran dan lain-lain itu loh. Apalagi Intinya nikmatul wujud dadahar laisal wujud lambene kecut gitu. betul. Apalagi kalau Itu-nya loh. habis makan Mas, habis makan kalau nggak ada rokok bingung Mas, stres, bingung. Berarti rasanya tuh habis makan itu kalau kita nggak ngerokok itu hambar. Seperti Iya. halnya kita tidak mempunyai pasangan. Ya, betul. Gitu Mas. Begitu Mas. Iya. Teori. Teori itu. Emang ya? Emang ya. Oke. Jadi begitu tadi ketika kita menjadi perokok, keluh kesahnya yaitu dada sakit karena kan paru-paru kita tercemar gitu. Dan efek daripada nikotin tersebut yang ketika kita mengonsumsi nikotin itu untuk menenangkan, ketika kita tidak mengonsumsi malah menjadi efek samping bagi pemikiran kita seperti stres dan lain-lain.
karena itu efek kecanduan juga bisa ya. Iya. Ketika kita tidak mengonsumsi suatu apapun itu yang biasa kita konsumsi, malah jadinya menjadi efek samping. Oke, lanjut nomor 4. Bagaimana tanggapan Mas Iqbal ketika mengetahui rokok itu berbahaya Mas dan bisa mematikan? Sebenarnya sedih mas. Oh sedih? Sedih mas. Tapi sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur. Gimana mas? Kalau andai Tapi tetap saja, dilanjut. ya Oh. terlanjur karena sudah apa? Mas kasep Sudah nyemplung. terlanjur basah. Oh. Kenapa nggak basah yang Terlanjur lagi? dalam. Ya, Ya. dalam. Seperti perasaanku padanya gitu. Dan Malah bonar kalau rokok. mungkin waktu bisa diulang kembali saya nggak akan merokok. Oh gitu. Iya. Berarti ada penyesalan. Berarti. Ada penyesalan. Selama ini nggak ada mas. Tapi kalau seandainya Iya. waktu bisa Iya. diulang kembali saya nggak akan merokok. Tapi Oh. penyesalan nggak ada karena sudah terlanjur. Dari jawaban Mas Iqbal tadi, Ya. kita menyimpulkan apakah Mas Iqbal itu ada kemauan untuk berhenti merokok? Karena ada faktor-faktor tersebut seperti menyebabkan kanker dan lain-lain. Mas. Ya itu mas. Itu kalau waktu tertentu saya punya pemikiran mau berhenti merokok kalau waktu tertentu. Contohnya kalau saya sakit. Pas loro tok. Ya. Pas kalau- sakit tok, pas Kalau sakit. sakit tok saya inisiatif mau berhenti merokok. Tapi kalau sehat begini ya terus. Balik. merokok. Itu. Oke. Ayal pandemi tuturannya ayal tenan. Jadi memang susah ketika kita sudah melaju ke jenjang kecanduan suatu hal atau suatu kegiatan itu untuk sembuh dari itu memang susah ya Mas ya. Iya betul. Dan itu memang membutuhkan beberapa terapi ataupun support system yang memang memadai untuk itu. Baik, nomor 5 yang dirasakan Mas. Kan Mas ini sebagai pecandu rokok ya, yang yus kayak mau dari tadi kita membahas tentang ketika tidak merokok dan lain-lain. Yang Mas rasakan ketika tidak merokok dalam sehari. Rasanya stres mas. Nomor Stres. 1 itu yang paling berat untuk kalangan perokok ya mas. Itu stres nomor 1. Ya nomor 1 stres. Terkal stres sama bingung itu sama nggak mas? Oh beda. Beda ya mas ya. Meh podo, Mas ada. hampir sama. Sama. Oh, Tapi beda bingung konteks. mergo orang duwe udut kuwi, Mas. Iya mas. Apalagi kalau nggak ada uang gitu mas. Iya mas nggak ada uang. Apa nggak kerja? Nggak Orang punya tua udut. nggak punya uang. Warung tutup semua. Wah. Itu penyebabnya orang perokok stres. Jadi Dan malah karena wong lanang stres itu, Mas. Mas. Iya. Nek kalau lemes-lemes itu Mas, Enggak mas. langsung enggak? Oh enggak. Enggak. Itu tergantung pribadi sih menurut saya mas. Hmm. Pribadinya orang masing-masing. Kalau saya menurut saya pribadi enggak. Berarti memang ke stres itu tadi. Iya. Jadi kesimpulannya adalah ketika Mas Iqbal ini sehari tidak merokok, itu menimbulkan stres yang disebabkan oleh pengaruh nikotin itu tadi. Jadi rokok ini emang identik dengan nikotin tadi ya Mas ya. Iya. Oke, yang nomor 6 Mas. Perilaku. Bagaimana perilaku Mas Iqbal ketika tidak punya rokok dan tidak punya uang? Apakah Mas Iqbal ini jaluk ibu saya udah sebelum ngecer? Nah, Betul. atau malah Mas Iqbal ini melakukan apa gitu? Entah Iya, itu Cari uang di mencari kantong. uang Iya, di Mas. kantong, Jadi di gitu. bebel celengan dan lain-lain. Kalau udah bingung pasti ada. Mentok gitu. Iya. Mentok banget. Kalau udah bingung kita sebagai perokok pasti mencari bagaimana caranya kita bisa Menghalalkan Oh, segala cara. Berarti itu termasuk titik terendah orang perokok ya, Mas ya? betul. Dan Final chapter. iya. Dan itu pasti Titik apapun terendah. apapun hal pasti dilakukan. Oh, Contohnya seperti mencari celengan, mencari uang di saku dan mencari uang di selembit-lembit baju orang tua gitu. Dan apapun yang kita punya barang-barang pasti jual. Entah itu buat tukarin rokok, apa buat dijual buat beli rokok. Oh. Dan salah satunya paling ampuh ya mas. Kalau kita sebagai perokok nggak punya rokok, nggak punya uang, itu ke rumah temen minta sama temen. Paling bagus. kuwi wis Berarti paling iya. rendah. Titik terendah orang perokok Titik tenan. terendah. Betul. Jadi menurut Mas Iqbal itu rokok ini menimbulkan kecanduan atau tidak? Iya, sangat menimbulkan kecanduan mas. Itu pasti kalau masnya tanya sama orang selain saya yang merokok ya mas, itu mesti pendapatnya sama saja. Karena rokok satu batang itu bisa
membuat kecanduan kita untuk menghabiskan bungkus. Satu bungkus. Oh, Karena rasanya penasaran mas. Iya iya. Pertama bener. penasaran. Ah, Wah rokok itu enak enggak ya? Kok enak? Ya, enak. Wah, Awalnya coba-coba mas ya. enggak mas. Pertama wah kok ngeluh, kok pusing, Ah, kok pusing rasanya. Terus udah habis satu batang. iya. Bikin penasaran. Iya bikin penasaran. Apalagi karena pertama kali ya saya ngerokok jadi pusing. Oh, Jadi ambil satu lagi. satu lagi. Nah itu mulai menikmati. 2 batang udah mulai menikmati. Nah, akhirnya keterusan. Jadi menurut saya sebagai perokok, anda yang tidak merokok jangan pernah merokok mencoba merokok. Karena Anda? merokok itu membunuhmu. Anda Ingat ketika itu. tidak merokok jangan pernah Coba-coba. merokok. Betul. Karena satu rokok bisa untuk Membuat kecanduan. bisa untuk menghabiskan satu bungkus. Mungkin bisa lebih satu satu. Bisa untuk memiskinkan Anda. Ya betul. Bisa untuk mematikan Anda. Ya. Bisa membuat anda cacat. Cacat. Ya betul. Tahu Mas Mas. Seteguran mas. Ini ada mas tuh. Ini ada. Oh, ada rokok. Nah, ini. jadi ketika Anda melihat rokok, ini di sini ada Sponsornya. sponsor penyakit-penyakitnya ya. Jadi Anda sebagai smart people harus bisa menyaring daripada apa yang telah disediakan di sini. Karena di bungkus rokok udah ada peringatan untuk merokok membunuhmu. Jadi jangan coba-coba kalian nggak merokok mencoba rokok ya. Tapi Membunuhmu bukan membunuh saya. tapi itu tidak berlaku untuk yang merokok. Ya. Oh, gitu Ya. Mas. Baik, itu tadi adalah penjabaran dari narasumber kita yaitu Mas Iqbal yang kebetulan adalah seorang perokok, dan selanjutnya adalah sisi kesimpulan dari podcast kali ini. Jadi dalam sudut pandang biologis, rokok itu dapat mendatangkan banyaknya penyakit yang merugikan bagi perokok tersebut, seperti halnya penyakit kanker paru-paru, infeksi tenggorokan, dan lain-lain yang sangat merugikan bagi perokok tersebut. Sesak nafas gitu ya Mas ya. Iya, Iya Mas ya. Iya. Sesak nafas, dan yang lebih parah itu nanti kanker ini ya. tenggorokan, Iya, kanker iya. paru-paru gitu. Yang biasa dilihatkan di bungkus rokok Bungkus ini. rokok. Seperti contoh kecilnya itu seperti saat berolahraga lah, itu bagi perokok itu sangat mengganggunya karena dapat menyebabkan kelelahan yang berlebihan, seperti baru berlari sedikit saja itu sangat melelahkan bagi perokok. Tapi bagi orang lain yang sehat yang tidak merokok itu hanya biasa saja lah rasanya gitu. Jadi memang menimbulkan sesak nafas Iya. itu tadi karena asap yang Dihirup. terus-terusan itu ya. Ya, Oh, jadi begini teman-teman. Dalam sudut pandang psikologi itu efek merokok itu dapat menenangkan pikiran ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau rasanya itu dari narasumber tadi yang sudah disampaikan, jadi kalau tidak merokok itu ada yang kurang begitu rasanya. Jadi bisa disebut sudah ketergantungan atau kecanduan begitu. Karena dari efek nikotin tadi. Iya. Dan juga bisa menimbulkan stres gimana ketika tidak merokok. Jadi ketika kita berbicara tentang sudut pandang psikologis dalam konteks orang yang merokok tadi, itu bisa mengakibatkan beberapa efek. Nah, antara lain adalah emosional yang tidak terkontrol karena stres tadi, konteks stres, dan juga sebagai penenang ketika ada masalah karena efek dari nikotin tadi ya, untuk meredakan stres dan lain-lain. Jadi tadi adalah sebuah penjabaran dari penelitian kita tentang orang yang merokok, dan kesimpulannya adalah merokok itu lebih banyak jeleknya ya Mas ya. lebih banyak hal negatifnya. Jadi buat kalian yang tidak merokok, jangan coba-coba untuk merokok. Jangan merokok. Jadi kalau kalian yang belum terlanjur merokok itu lebih baik Tidak merokok. tidak merokok. Lebih baik jajan. Nah, dan jangan ketika Anda mempunyai masalah pelariannya ke merokok. Karena Lebih- rokok bisa mengakibatkan kecanduan tadi. Iya, lebih baik menghantam orang random di jalan. Oke. Cukup dari kami. Saya Subang Gali Pratama.
Saya Fatah Nurido. Saya Khalid Ahmad Hamid. Dan narasumber kita, Iqbal Widi Maulana. kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.